Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi Purwanto, NPM 201000090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pilkada. Pertama-tama akan saya jelaskan apa itu pilkada. Pilkada adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada. Pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan. Nah, pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud itu mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, kedua bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan ketiga wali kota dan wakil wali kota. Lalu sedikit sejarah pilkada. Sejarah pilkada berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat sebagai pilkada. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilu kada. Sejarah sebelum tahun 2005. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan undang-undang ini, yakni Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011 terbit undang-undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini istilah yang sudah digunakan yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di sini ada apa saja sih dasar hukum pilkada tersebut? Pertama-tama yang paling utama yaitu pilkada berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dibawahnya yaitu ada undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggara pilkada yang meliputi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 tentang penjelasan pemerintah dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 17. Berikut adalah asas pilkada. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang pertama ada langsung. Apa sih yang dimaksud dengan langsung? Langsung yang berarti rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak, yakni memberikan suara secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Dan yang kedua ada umum. Apa sih umum itu? Asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerja, status sosial, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada bebas. Yang bebas yang dimaksud ini yaitu rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya. Dan yang keempat ada rahasia. Rahasia yang dimaksud yaitu suara dari pemilih akan dijamin kerahasiaannya. Dan yang kelima yaitu ada jujur. Jujur dalam arti penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilunya, pengawas pemilunya, serta pemilu itu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada yang keenam yaitu adil. Adil yang dimaksud yaitu setiap pemilu dan orang yang dipilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbatas dari kecurangan pihak manapun.
tahapan pilkada ada 5 tahapan. Yang pertama ada pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Setelah itu, yang kedua yaitu pemberitahuan DPRD kepada KPUD untuk mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Dan yang ketiga yaitu perencanaan penyelenggaraan, yang di dalamnya meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan yang keempat, pembentukan panitia pengawas PPK atau PPS dan KPPS. Dan yang terakhir yaitu ada pembentukan dan pendaftaran pemantau. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.